Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya Firdaus Eka Prasetya dengan NIM 1513-620080 akan menampilkan proposal penelitian yang berjudul Saklar Tepuk Sensor Suara untuk tugas akhir dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Arum Setiawati MT. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada saat sekarang ini, perkembangan alat elektronik makin luas. Semakin banyak alat-alat yang diciptakan untuk mempermudah para penggunanya dalam pemakaiannya. Salah satunya yaitu saklar tepuk sensor suara ini. Biasanya, saklar itu memiliki tombol on dan off-nya dalam pengaplikasiannya. Tapi dalam proyek ini, saya akan mencoba membuat saklar tepuk dengan menggunakan sensor suara. Saklar ini dapat disambungkan ke komponen elektronik lainnya. Dengan begitu, kita lebih mudah dalam pengaplikasiannya dan lebih menghemat tenaga. Pada zaman sekarang, ini banyak orang lebih menyukai hal-hal yang praktis dan tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Untuk itulah, saya ingin membuat saklar tepuk suara ini agar lebih praktis dalam pemakaiannya. Yang kedua ada rumusan proposal. Karena luasnya ruang lingkup dalam bidang elektronika, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Pada hal-hal yang menyangkut pada pembuatan dari saklar tepuk, sensor, suara saja yang bertujuan untuk mempermudah dalam pemahaman, pengertian tentang masalah-masalah pada saklar tepuk sensor suara. Dan pada proposal ini, penulis mencoba menjelaskan tentang masalah saklar tepuk sensor suara secara garis besarnya, yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama membahas tentang saklar tepuk sensor suara yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, cara pengoperasian alat. Yang masing-masing bab akan menguraikan tentang masalah-masalah pada saklar tepuk sensor suara ini, dengan harapan agar dapat mudah dimengerti dan dipahami, dan sebagai acuan bagi penulis dalam membuat makalah ini, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari pokok masalah yang dibahas. Tujuan penulisan terdiri dari tiga, yaitu pertama, memperoleh pengenalan dasar tentang rangkaian elektronika serta komponen-komponen dalam perangkat elektronika. Yang kedua, memperoleh penjelasan dan cara kerja dari rangkaian pada proyek elektronika yang telah dibuat. Yang ketiga, memperoleh saklar tepuk sensor suara serta implementasinya pada sistem nyata. Berikutnya ada metode penulisan. Alasan menulis memilih judul saklar tepuk sensor suara sebagai proyek tugas akhir karena saklar tepuk sensor suara merupakan rangkaian yang memiliki manfaat cukup luas untuk orang banyak dan juga secara lebih khusus untuk dapat dipakai langsung dalam menunjang kegiatan praktikum yang diselenggarakan di laboratorium. Dari data-data yang diperoleh, penulis menyajikan dan menjelaskan dalam proposal ini. Berikutnya ada landasan teori. Di landasan teori ini, yang pertama ada saklar tepuk sensor suara. Apa sih saklar tepuk sensor suara itu? Disebut saklar tepuk sensor suara karena saklar ini akan aktif pada waktu kita menemukan tangan kita. Sekali tepuk, lampu langsung menyala. Menggunakan mic kondensor yang sensitif terhadap suara dan untuk output bisa menggunakan lampu ataupun diganti dengan perangkat elektrik ataupun elektrik lainnya. Secara teori, kalau kita menggunakan sebuah mikrofon dan padanya kita tepukkan tangan, maka mikrofon akan mengubah getaran udara tepukan menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini perlu diperkuat, misalnya dengan transistor atau IC. Hasilnya dimasukkan ke kapasitor dan resistor, sehingga kalau mendapatkan sinyal listrik besar, kapasitor terisi dan tegangannya akan tinggi, dan tegangan tinggi ini dimasukkan ke IC TTL flip-flop.
yang kalau mendapatkan tegangan akan selalu mengubah status output-nya. Pada output-nya bisa dipasangkan penguat untuk pengendalian relay. Kontakkan relay menggunakan untuk menghidupkan lampu atau apapun. Berikutnya kita masuk ke teori dasar elektronik. Dalam elektronika, komponen elektronik dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen aktif dan yang kedua komponen pasif. Apa sih komponen aktif itu? Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya membutuhkan sumber tegangan dan sumber arus. Misalnya dioda, resistor, kapasitor, trafo, dan lain-lain. Nah, sedangkan komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Misalnya seperti transistor, transducer, SCR, relay, IC, dan lain-lain. Namun, di sini akan dijelaskan uraian dari komponen-komponen elektronika yang bersangkutan dengan alat yang akan dibuat, yaitu saklar tepuk, sensor suara. Berikutnya ada OP-AMP. OP-AMP adalah rangkaian terintegrasi yang mampu menguatkan sinyal masukan AC atau DC. Apa sih karakteristik OP-AMP itu? Karakteristik OP-AMP yang ideal, yang pertama AV, yaitu penguatan tak hingga dari PLN. Kedua, ZIN, yaitu impedansi tak hingga. Dan BW, bandwidth tak hingga. Dan ZOUD, impedansi output. Dan volt, tegangan output sama dengan 0 apabila input sama dengan 0. Berikutnya, apa sih sifat OP-AMP itu? Nah, sifatnya itu yang pertama ada IA sama dengan IB sama dengan 0. Yang kedua, VA sama dengan VB. Yang ketiga adalah IA besar tidak tentu. Dan yang keempat adalah VSAT sama dengan 90% VCC. Penguatan PAMP yaitu modus loop terbuka atau AV sama dengan max, volt sama dengan VSAT. Nah, yang kedua ada modus loop tertutup yaitu AV lebih kecil dari max. Yang ketiga adalah penguatan terkontrol AV sama dengan min buka kurung RF per rim tutup kurung. Dan yang keempat ada penguatan 1 AV sama dengan 1. Berikutnya kita masuk ke resistor. Resistor adalah komponen elektronika dua saluran yang didesain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi penurunan tegangan listrik di antara kedua salurannya sesuai dengan arus yang mengalirinya. Nah, resistor ini dibagi menjadi dua kaki, teman-teman. Ada positif dan negatif. Oke, berikutnya. LED. Nah, di LED ini ada kepanjangannya, yaitu Light Emitting Diode. LED adalah salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor jenis dioda yang mampu mengeluarkan cahaya. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi pada LED, elektron menerjang sambungan PN, yaitu positif dan negatif. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda dapat menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Nah, LED memiliki dua kaki yang terbuat dari jenis kawat. Kawat yang panjang adalah anoda, sedangkan kawat yang pendek adalah katoda, teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke tata kerja. Ini adalah alat dan bahan. Alat pertama yang kita butuhkan yaitu solder, timah, penyedot timah,
tang potong, kabel jumper, dan adaptor. Nah, sedangkan bahan-bahannya, komponen-komponennya yaitu OP-AMP IC 741 dan CD 4017 dengan soket. Yang kedua ada LED, tiga ada resistor 22K ohm, resistor 1K ohm, dan itu masing-masing 2 buah. Berikutnya ada resistor 470 ohm, 2 buah. Berikutnya resistor 100 ohm, 1 buah. Berikutnya satu resistor 10K ohm. Berikutnya papan PCB IC berlubang. Berikutnya dudukan baterai 9 volt, relay 9 volt, dan transistor BC547, teman-teman. Nah, berikut adalah gambar rangkaian dari saklar tepuk sensor suara. Bisa kalian lihat di sini. Nah, yang terakhir ada penjelasan rangkaian. Rangkaian ini menggunakan IC 741 dan CD4017. Rangkaian ini bekerja apabila ada suara sebagai inputan. Di sini saya memakai suara tepukan. Suara tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik dan diteruskan kepada lampu yang terhubung, sehingga lampunya akan menyala. Dan apabila suara tepukan lagi terdengar, maka lampunya akan mati. Oke teman-teman, nampaknya sampai di sini saja materi yang saya bawakan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.